Apa mute kok Bapak? Kok itu tuh? Sedap. Oh, lah niki aduh. Niki sedanten pecah apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Halo, Pak. suara saya terdengar, Bapak Ibu? Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah beneran. Ya, Jelas, baik Pak. Bapak Ibu, nanti jika sudah bergabung, ini baru 15 dengan saya, berarti baru sekitar 14. Baru sekitar 14 yang sudah bergabung dari Bapak Ibu. 14-13 ya, baru 13 karena ada admin satu orang. Bapak Ibu, nah yang sudah masuk nanti mohon dihidupkan videonya sehingga kita bisa saling, ya walaupun tidak tatap muka, tetapi paling tidak kita bisa tatap maya ini bisa mengenali wajah kita masing-masing. Iya, karena itu saya lepas masker saya biar Bapak Ibu mengenali saya, mudah-mudahan yang sudah kenal barangkali ya mungkin ini untuk yang kedua atau ketiga kalinya, bagi yang belum kenal inilah saya kan gitu. Sehingga saya harus lihat wajah Bapak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Baik, sambil menunggu yang lain Bapak Ibu ya, nanti daripada nanti yang tertinggal yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau mau istirahat dulu sekitar 5 menit ya sambil menunggu yang lain supaya lengkap. Silakan kalau mau sarapan dulu yang belum sarapan.
atau ada sesuatu silahkan sehingga nanti ketika ini kita bisa serius. Nyari kopi dulu. Jangan lama. Enggak, Pak. Jadi masuk. Ini udah masuk Udah kelas. masuk, Pak. Ini tinggal mulai aja. Ini lama pokoknya sini aja. Iya, Pak. Bye. Kacau nanti kali ini. Buka aja. Nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sambil menunggu yang lain, apakah Bapak Ibu sudah membaca pengumuman di LMS, di Learning Management System? Saya tadi malam kemarin sore memberikan pengumuman agar Bapak Ibu memulai. Karena di sana ada petunjuk, petunjuk menggunakan LMS ini, kemudian ada video-video bisa Bapak Ibu putar. Mudah-mudahan sudah membaca pengumuman saya. Ya, ini baru 17, baru 14 yang bergabung, berarti ini ada sekitar 18 ya anggota saya. Oh, snap itu apa? Oh, snap. Aduh, udah keluar. Ya, Ini sudah ada keluar 18. sama persis. Ya udah tunggu. Ada nama Bapak muncul nggak? Hah? Namanya di mana? Tinggal 2 orang lagi. Ya, tinggal 1 orang lagi Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Pada pertemuan pertama ini Bapak Ibu di 2JP sekitar 90 menit. Nanti kita bertatap maya dini untuk kita memulai pelatihan. Yang pertama, barangkali sebelum kita mulai, saya ingin kenal dulu dengan Anda semua. Ya. Kemudian setelah Anda menyebutkan nama, tolong sebutkan nama, kemudian kepala SMK atau SMA mana, sebutkan nama sekolahnya. Kemudian saya ingin Anda menyebutkan satu kata untuk kegiatan diklat penguatan kepala sekolah ini. Satu kata saja. Ya. Jadi nama, kemudian asal sekolah, kemudian katakan satu kata terkait dengan diklat penguatan kepala sekolah. Baik,
dari sebelah kiri saya ini di dalam Zoom. Ini agak berbeda Bapak Ibu tampilannya, nanti di tempat Bapak Ibu mungkin sebelah kiri saya berbeda orang. Saya berpatokan pada layar saya ya. Baik, sebelah kiri saya Pak Suharnadi, silakan Pak, perkenalkan. Di kampus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada kegiatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya. Nama saya Suharnadi, sekolah berasal dari sekolah SMK Mutiara 1 Natar. Oh, dari Natar, tetangga Pak. Oh iya Pak, saya juga dulu udah kenal Ya, Pak. Nama Pak. Iya. Oke Pak, satu kata untuk diklat. Maju terus, pantang mundur. Nah, maju terus, pantang mundur. 4 kata itu Pak. Iya. Oke, satu kata ya. Oke, 4 kata. Oke, baik. Selanjutnya Pak Sugiono, silakan Pak Sugiono. Hidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugiono. Saya dari SMK Islam Bani Hasan Tonawi Sukadana, Lampung Timur. Saya sangat setuju. Lumayan jauh. Saya sangat setuju. 3 kata. Baik. Selanjutnya Pak Vidi, silakan Pak Vidi. Ini B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Vidi Pratastian Pak dari SMK Bani Sueb, Katibung, Lampung Selatan. Katibung, Lampung Selatan. Oh ya, silakan 1 kata Pak. Untuk pelatihan kepala sekolah gas terus Pak. Bagaimana? Gas terus Pak, digas. Jangan kasih kendor. Oh, digas. Ya. Nah, digas. Digas, Ya, jangan dikendurkan ya. Baik, 1 kata Pak Vidi. Top. Oh. Selanjutnya Bu Laili, silakan Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadirin, saya dari SMK Darus Syafa'ah Kota Gajah, Lampung Tengah. Lampung Tengah, ya. Oke, 1 kata? perubahan. Perubahan. Nah, bagus, sip. Selanjutnya Pak Sugito, silakan Pak Sugito. Halo Pak Sugito, hidupkan mikrofonnya. Iya Pak. Ya, saya Pak Sugito Pak. Ya, silakan Pak, perkenalkan. Ya, saya dari SMK Hampar Beduri Pak, Kalianda. SMK 4 Beduri Kalianda. Silakan Iya. Oh, kita nampilkan ini. sebutkan 1 kata. Mantap Pak. Ya, nanti kalau pagi kita tampilkan gitu. Nanti. Mantap, baik, bagus. Nah, ini. Ya, selanjutnya Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ya. Langsung mulai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Mohon izin Pak, ini dari saya Dedi Tridasa dari SMK Muhammadiyah Waisulan, Lampung Selatan. 1 kata Pak. Lampung Selatan. Lanjutkan. Lanjutkan, mantap. Ya. Selanjutnya Bu Putri, silakan Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Sunyono. Perkenalkan nama saya asal saya dari SMK YP Serdang. 1 kata dari saya, sukses. Sukses. Wah, bagus. Nah. Selanjutnya Pak Ramsudin, silakan Pak Ramsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramsudin, Kepala SMK Yaditama Sidomulyo, Lampung Selatan. Sidomulyo, Lampung Selatan. 1 kata Pak. Maju terus.
Maju terus. Oke, 2 kata ya Pak ya. Oke, mantap ya. Sama satu. Di sana yang Sudarman, silakan. Mikrofonnya Pak. Halo. Dimatiin dulu kali. Nggak usah. Halo Pak. Kita kan nggak mau. Ngecek. Oh, belum bisa? Oke, sambil nunggu kita lanjutkan. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Di unmute dulu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nurdin dari SMK Putra Bangsa Wawai Karya, Lampung Wawai Timur, Karya. Pak. Lampung Timur. Ya, silakan 1 kata, Pak. Berkarya. Berkarya, bagus sekali. Berkarya. Memang kita harus selalu berkarya ya, Pak ya. Mantap. Pak Agung, silakan lanjutnya. Slow, itu low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Agung Rahmadi dari SMK Mutiara 2 Natar, Lampung Selatan, Pak. Oh, tetangga ya, tetangga juga nih. Iya, iya, Pak. Satu Ya, kata, satu kata. bravo. Bravo. Wah, ada mantap, ada bravo, ada sukses, ada ya luar biasa, bagus ya. Selanjutnya Bu Awalia, silahkan Bu Awalia perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Awalia Ratu dari SMK Muhammadiyah 1 Kalianda. Kalianda. Satu kata, Kalianda Lampung Selatan. 1 kata. Oke. Oke. Iya. Oke. Pokoknya semuanya oke ya Bu ya. Selanjutnya Nurida, Ibu Nurida, silakan Bu Nurida perkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida Saraswati dari SMK Bina Sosial Jati Agung Lampung Selatan. 1 kata. Jati Agung Lampung Selatan. Ya, 1 kata bisa. Bisa, iya siapa yang nggak bisa selama ada kemauan. Bagus. Selanjutnya Pak Madi, silakan Pak Madi. Baik, perkenalkan nama saya Made Yoga Adiwinata dari SMK Bangun Cipta Rumbia. 1 kata, pasti. Pasti, iya. Sebelahnya bisa, sebelahnya pasti. Pasti bisa kalau digabungkan. Iya, bagus. Selanjutnya Pak Andi Irawan. Silakan Pak Andi. Ya, saya nama Andi Irawan dari SMK Utama Penengahan Lampung Selatan. Lampung Selatan. Ya, ini ya Lampung Selatan. Lanjutkan. Lanjutkan. Iya. Pasti bisa lanjutkan. Iya, mantap. Ya. Iya. Selanjutnya Pak Pandu, silakan Pak Pandu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sunyono, perkenalkan nama saya Pandu Sugandi dari SMK Dewantara, Candipuro, Lampung Selatan. Candipuro, ya silakan Pak 1 kata. Semangat. Semangat, iya harus semangat terus, ya tidak boleh kendur. Tanpa semangat kita nggak ada apa-apanya Pak. Iya bagus, ya. Selanjutnya Pak Miftahul, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul Sodri dari SMK Integral Institut Pekalongan Lampung Timur. Pekalongan, siap. Milenial. Milenial, iya ini kepala sekolah milenial ya. Ini harus bagus nih kepala sekolah milenial ini. Ya. Selanjutnya Pak Sudarmin apa Sudarman ini, silakan Pak, apakah sudah bisa mikrofonnya? Halo?
Atau ini ada Putri, Ibu Putri. Saya sudah, Pak. Oh, tadi sudah ya. Oh ya sudah. Tinggal Pak Sudarmanto. Ya, Pak Sudarmanto. Silakan Pak Sudarmanto. Apakah sudah bisa mikrofonnya? Silakan. Perkenalkan Pak Sudarmanto biar teman-teman semua juga bisa saling kenal. Karena kelihatannya jauh-jauh nih, ada dari Lampung Selatan, ada Lampung Tengah, dan ada dari Lampung Timur. Silakan Pak Sudarmanto. Ada dari ya Pak Sudarmanto. Halo. Halo Pak Sudarmanto. Ya. Bu Putri, jangan malu-malu, dihidupkan videonya. Nah, gitu kan kelihatan. Jangan disembunyikan ah. Pak Sudarmanto masih belum bisa ya. Baik. Nanti kita lihat mudah-mudahan Pak Sudarmanto bisa ikut untuk selanjutnya, bisa lancar mikrofonnya karena nanti kita akan ada diskusi juga gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa lancar nanti dalam mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan kepala sekolah ya. Bapak Ibu tahu arti kepala sekolah? Ya, Bapak Ibu tahu arti kepala sekolah? Ya, siapa? Belum, Pak. Manajerial. Belum. Loh. Manajerial. Kepala sekolah itu apa, Pak, Bu? Manajer juga, Pak. Ya, Manajer yang memimpin sekolah. Yang pemimpin sekolah. Iya, pemimpin sekolah. Manajerial. Ya. Iya, manajerial. Ya. Iya. Ada lagi? Agen perubahan. Agen perubahan, agen perubahan. Tuntutan, panutan. Betul ya, Bu ya? Panutan. Sekolah merubah sebagai manajer, Pak. Manajer, ya. Iya, manajer, Pak. Oh. Tadi agen perubahan, Bu Laili agen perubahan. Benar ya, Bu ya? Ya, 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 manajer kuncinya. dan seterusnya, pimpinan sekolah dan seterusnya harus menjadi panutan dan seterusnya. Tapi saya punya istilah sendiri, Pak. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu terdiri dari dua kata kan? Iya. Betul ya, Pak ya? Iya. Kepala. Kepala dan sekolah. Dan sekolah. Nah, kepala, ikuti saya. Kepala. Ikuti saya Bapak Ibu ya. Kepala. 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 Isinya ide-ide cemerlang. Otak. Isinya ide-ide cemerlang. Isinya ide-ide cemerlang. Ide-ide cemerlang. Gagasan-gagasan gemilang. Gagasan-gagasan gemilang. Untuk membangun sekolah bermutu dan berkarakter. Untuk membangun sekolah bermutu dan berkarakter. Sekolah. Sekolah. Tempat untuk menggembleng anak bangsa. Tempat untuk menggembleng anak bangsa. Agar terwujud generasi unggul dan berkarakter. Generasi unggul dan berkarakter. Nah, kepala sekolah itu kepalanya isinya ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan gemilang. Nah, untuk apa? Untuk bangun sekolah supaya sekolahnya itu bisa mendidik anak bangsa menjadi generasi unggul dan berkarakter. Nah, itu istilah kepala sekolah menurut saya gitu ya. Nah, tapi ini bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu sambil membuka, Bapak Ibu bisa ya sambil membuka LMS. Mari kita sama-sama memulai kegiatan kita dengan LMS. Kemarin Bapak Ibu sudah perkenal LMS. Saya akan sharing PPT dulu. Nanti kita sama-sama kita lihat
Nah, pada hari ini Bapak Ibu kegiatan kita perkenalan ya, sudah ini tadi, kemudian penyampaian pengantar umum kegiatan UJT 1 ya, secara tidak langsung kegiatan UJT 1 itu seperti apa Bapak Ibu akan kita lihat UJT 1 ya. Bapak Ibu sudah membaca semua di LMS ya, di sana ada petunjuk belajar dan seterusnya, ada pengantar UJT 1, silahkan dibaca. Kemudian besok hari kedua. Nah, hari ini Bapak Ibu setelah nanti pengantar umum kegiatan UJT 1 setelah saya menyampaikan, Bapak Ibu nanti melakukan pengisian APK. Ya, APK, kemudian Bapak Ibu penyampaian tugas mandiri pendalaman bahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang coba di mute dulu mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melihat-lihat LMS ya? Bapak Ibu di sana nanti mengisi APK, nanti bagaimana mengisi nanti akan saya sampaikan. Kemudian penyampaian tugas mandiri pendalaman bahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu apakah sudah download bahan pembelajaran di LMS? Kemarin kan sudah ditunjukkan oleh admin untuk Bapak Ibu ketika pengenalan LMS, ada fitur-fitur apa saja, ada bahan pembelajaran di situ, ada bahan-bahan bacaan yang Bapak Ibu perlu download dan dipelajari. Sudah ya? Mudah-mudahan sudah. Oke. Nah, besok hari kedua Bapak Ibu selama 3 JP 45 menit yang pertama adalah diskusi mempelajari bahan pembelajaran. Jadi besok kita akan diskusi terkait Bapak Ibu sudah mempelajari ini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu download tolong dipelajari dan besok akan kita diskusikan. Kemudian Bapak Ibu presentasi hasil observasi pengamatan masalah pembelajaran. Pengamatan masalah pembelajaran yang mana? Ya di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini nanti setelah Zoom dengan saya, Bapak Ibu melakukan observasi ya. Melakukan observasi. Saya kira Bapak Ibu sudah ya sering mengamati masalah pembelajaran. Nah, besok Bapak Ibu presentasikan ya, presentasikan hasil pengamatan masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Ya. Ini besok. Itu 1 JP yang pertama, 45 menit yang pertama. Selanjutnya 45 menit yang kedua, maka akan kita refleksi hasil observasi dan pengamatan terhadap masalah pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Akan kita refleksi. Selanjutnya nanti Bapak Ibu mohon sambil jalan ini supaya Bapak Ibu bisa lancar. Ya, supaya lancar, maka Bapak Ibu mohon segera unduh instrumen identifikasi masalah atau tugas 2. Unduh tugas 2. Ya, setelah Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu isi. Setelah Bapak Ibu isi, nanti Bapak Ibu unggah instrumen identifikasi masalah. Ya. Selanjutnya nanti dari instrumen yang Bapak Ibu isi, maka sebagai pengajar saya akan memetakan kesamaan atau kemiripan tema masalah dari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya kelompok-kelompokkan berdasarkan kesamaan atau kemiripan tema masalah dari masing-masing sekolah Bapak Ibu. Jadi tema yang masalah yang mirip atau sama nanti akan saya kelompokkan menjadi satu, maka nanti akan kita berapa kelompok dari kelas ini nanti tergantung dari tema masalahnya. Ya, lalu saya akan memberikan penilaian unjuk kerja tugas 2 yaitu identifikasi masalah. Jadi ini hari kedua besok Bapak Ibu sudah mengupload, mengunduh, mengisi, kemudian mengunggah atau mengupload instrumen identifikasi masalah atau tugas 2 ini. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dicek LMS ya sambil jalan, tapi Bapak Ibu kalau tahap pertama belum Bapak Ibu buka,
Bapak Ibu nggak bisa membuka tahap berikutnya begitu ya. Kemarin kan sudah disampaikan oleh admin. Maka Bapak Ibu buka dulu secara bertahap, baru kemudian nanti identifikasi masalah di situ Bapak Ibu bisa mengunduh tugas 2. Nah, bisa mengunduh tugas 2 sambil jalan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, target apa yang harus dicapai pada kegiatan diklat di UJT 1 ini? Yaitu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu nanti mempelajari bahan pembelajaran, diharapkan Bapak Ibu mampu menemukan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini masalahnya bukan masalah di luar sekolah Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah semua masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran sebagai wujud implementasi beban kerja kepala sekolah dalam bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tendik. Ya, berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 kan tugas Bapak Ibu, tugas dan fungsi Bapak Ibu adalah bidang manajerial, bidang pengembangan kewirausahaan, dan supervisi dan tendik ya, supervisi guru dan tendik. Ini target yang harus dicapai dalam kegiatan UJT 1 ini. Nah, tujuan pembelajaran maka mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah melalui apa? Melalui observasi atau pengamatan dengan melibatkan stakeholders. Jadi Bapak Ibu libatkan, misalnya bisa saja Bapak Ibu melibatkan masyarakat, melibatkan wali murid, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya ya sebagai stakeholder sekolah untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran apa di sekolah Bapak Ibu yang selama ini muncul ya. Oke, bisa diikuti Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya hari ke-1 dan hari kedua pada kegiatan on the job training ini, maka nanti ada pengantar umum UJT 1. Ya. Ada pengantar umum UJT 1, pengisian AKPK, lalu tugas mempelajari bahan pembelajaran. Ini hari pertama hari ini Bapak Ibu ya, hari ini. Nah, sekarang kita sedang membahas terkait dengan pengantar umum UJT 1. Lalu pengisian AKPK, kemudian Bapak Ibu mempelajari bahan pembelajaran. Nah, hasil isian belajar Bapak Ibu di hari ke-1, maka Bapak Ibu dilanjutkan dengan observasi di sekolah untuk kegiatan kedua, yaitu setelah observasi Bapak Ibu mengidentifikasi masalah. Oke, kita lihat sama-sama, kita lihat di LMS-nya. Nah, Bapak Ibu coba diperhatikan, ini Bapak Ibu jika sudah buka, Bapak Ibu sudah buka semua ya. Nah, saya sudah memberikan pengumuman agar Bapak Ibu melihat petunjuk penggunaan LMS bagi Bapak Ibu yang memang belum familiar betul dengan LMS ini. Di sini ada video-video ya, ini videonya cukup banyak gitu ya, ada 12 video. Bapak Ibu bisa tonton mana yang menurut Bapak Ibu tahap per tahap saja, tahap UJT 1 ini yang mana yang bisa Bapak Ibu pilih untuk memandu Bapak Ibu dalam kegiatan di UJT 1 ini. Nih, kemudian pengumuman tadi malam saya sudah membuat pengumuman di sini. Bapak Ibu ini juga diklik kalau saya sudah membuat pengumuman, apa isinya? Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuka ya. Nah, ini isinya. Jadi Bapak Ibu mesti harus membaca ini. Terus saya kira Bapak Ibu, nah usahakan Bapak Ibu tidak menggunakan back ya, tapi menggunakan isian menu-menu yang ada di sini. Atau Bapak Ibu jika mau melanjutkan bisa dengan tanda panah di bawah, di kiri atau yang kanan ini untuk melanjutkan, ini untuk kembali ke awal. Atau kalau Bapak Ibu membypass ke yang menu awal betul, maka tinggal klik menu-menu yang ada di atas. Nah, setelah pengumuman selesai, tolong Bapak Ibu
pengantar diklat penguatan kepala sekolah ini, tolong ini dari Bu Santi diperhatikan betul, Ibu Direktur, ya, Bu Direktur Profesi Pendidik dan Pembinaan Guru, ya, video pengantar diklat penguatan kepala sekolah ini mesti Bapak Ibu ikuti dulu, ya, ini hanya sebentar kok Bapak Ibu, ya, tidak lama. Ini kan hanya sekitar 7 menit ya. Nah, ini hanya sekitar 7 menit. Ini yang langkah per langkah kemarin mungkin sudah disampaikan, tetapi saya hanya ingin mengulas kembali agar Bapak Ibu tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pengantar diklat penguatan kepala sekolah, coba Bapak Ibu lihat. Di sini ada informasi umum. Diklat penguatan kepala sekolah. Apa saja informasi umumnya? Ada latar belakang, kemudian tujuannya apa, dan seterusnya. Nih, dan seterusnya. Di sini ada kegiatan UJT 1 10 JP, IST 10 JP. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bagaimana penilaian di sini. Nah, penilaian unjuk kerja pada kegiatan UJT 1. Perhatikan, kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ya, ini akan menentukan Bapak Ibu bobotnya 10%. Ini pada UJT 1. Pada IST ada 2 penilaian, yaitu kemampuan menentukan solusi terbaik disertai dengan langkah-langkahnya. Masalahnya kan di UJT 1 ya Bapak Ibu ya. Masalahnya di UJT 1. Nah, setelah muncul masalah, maka Bapak Ibu bagaimana menentukan solusi terbaik dari masalah yang sudah Bapak Ibu bahas di UJT 1. Gitu. Nah, kemampuan Bapak Ibu bisa menetapkan solusi terbaik disertai dengan langkah-langkah itu bobotnya 20%. Nah, kalau ternyata solusi terbaik itu masih ada kelemahan dan sebagainya, kemampuan Bapak Ibu melaksanakan solusi. Nah, di sini kan ada solusi terbaik, lalu bagaimana Bapak Ibu melaksanakannya? Ini adalah pemecahan masalah, lalu ini adalah kemampuan Bapak Ibu melaksanakan pemecahan masalah yang muncul ketika membahas di UJT 1. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu bobotnya 30%. Nah, di UJT 2 Bapak Ibu nanti melakukan pelaporan, dokumen laporan. Nanti ada petunjuknya di LMS itu. Mohon diperhatikan dengan baik. Dan Bapak Ibu juga mengirimkan video unjuk kerja. Ada petunjuknya di sana dalam durasi berapa menit, sekitar 5 sampai 10 menit video. Bapak Ibu ini 20% video unjuk kerja, sehingga Bapak Ibu rekam. Nah, paling bagus gimana? Jangan videonya yang diupload di LMS, tapi Bapak Ibu video yang sudah Bapak Ibu rekam, kemudian Bapak Ibu diupload di YouTube. Nah, diupload di YouTube. Nanti URL YouTube-nya itu yang Bapak Ibu linkkan ke pengunggahan hasil tugas, ya, pengunggahan tugas-tugas. Nanti kan ada bagian untuk mengunggah tugas. Bapak Ibu, yang dimasukkan ke LMS itu bukan videonya, tetapi URL dari YouTube. Jadi Bapak Ibu setelah membuat video, kalau bisa diedit gitu ya, supaya bagus gitu ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan diupload ke YouTube, baru kemudian dilinkkan ke LMS ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu 20%. Nah, bobot total untuk kegiatan ini UJT 1, IST sampai UJT 2 80%. Lalu yang 10% apa? Yang 10% itu adalah nilai pengetahuan 10%. Kemudian ada 10% nilai sikap, ya, nilai sikap. Nah, Bapak Ibu, nilai sikap memiliki bobot 10%. Bapak Ibu kehadiran di LMS ini akan dilihat, ya, minimal 95%, minimal.
yang saya harapkan Bapak Ibu tidak 95% lah, 100% di kegiatan di LMS ini. Jadi Bapak Ibu akan tercatat ya di LMS ini, nanti tercatat kalau Bapak Ibu hanya login kemudian 2 jam kemudian logout, itu ketahuan ya. Bapak Ibu akan ketahuan jika Bapak Ibu hanya login dan logout. Itu Bapak Ibu terkait dengan penilaian UJT 1. Nah, nilai akhirnya ini bobotnya Bapak Ibu ya. 80%, 10%, 10%. 80% itu kegiatan UJT 1, UJT IST, kemudian UJT 2. Ini nilai pengetahuan, hasil pretest post-test, kemudian ini adalah nilai sikap. Sikap itu termasuk di dalamnya adalah kedisiplinan Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu, kemandirian Bapak Ibu di dalam melaksanakan, di dalam mengerjakan tugas-tugas di UJT 1, di IST maupun di UJT 2. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sikap, itu 10%. Saya kira itu, kita lanjutkan di PPT-nya. Ya. Kemudian ya, saya slideshow saja. Nah, hari ke-1 video conference dan chatting dalam LMS hari ini ya Bapak Ibu ya. Pengantar materi tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian nah, pengantar kegiatan pembelajaran UJT 1 ini mengikuti 2 langkah yaitu observe dan reflect ya. Observe Bapak Ibu tugas mempelajari bahan pembelajaran dan mengisi AKPK. Nanti bisa dicek di LMS-nya bagaimana mengisinya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi AKPK, mempelajari bahan pembelajaran, tolong di-download di LMS, bahan pembelajarannya sudah disediakan di sana. Bapak Ibu melakukan observasi di sekolah dengan melibatkan stakeholders ya. Nah, hasil Bapak Ibu observasi, lalu Bapak Ibu identifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, ini. Nah, hasil identifikasi pembelajaran, lalu kita langkah kedua yaitu reflect. Ya, reflect. Bapak Ibu di hari berikutnya akan menyusun praktek baik di sekolah. Ya, akan menyusun praktek baik di sekolah. Nyusun praktek baik, kemudian Bapak Ibu pelajari bahan pembelajaran, ya, pendalaman bahan pembelajaran. Bahan pembelajarannya terdiri dari apa? Dari 3 tugas fungsi Bapak Ibu, yaitu bahan pembelajaran berkaitan dengan manajerial, bahan pembelajaran berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, dan bahan pembelajaran berkaitan dengan supervisi guru dan tendik. Nanti Bapak Ibu, praktek baik ini mesti Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu. Mana yang manajerial, mana yang pengembangan kewirausahaan, mana yang supervisi guru dan tendik. Begitu Bapak Ibu? Bisa diikuti? Saya akan pelan-pelan. Kalau supaya Bapak Ibu nanti tidak gupek gitu ya. Saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Nah, AKPK tugas 1 Bapak Ibu. Ya. Diulang? Enggak, mau tanya baik. Tadi. Ya. Sebelum kelewat, pikir saya nanti kalau misalkan lupa yang di halaman LMS tadi, itu kan ada instrumen yang diisi, itu di print, AKPK. itu di print, ya itu di print apa di checklist software aja yang dikirim ulang. Oke, baik. Saya coba buka AKPK ya Pak, supaya lebih jelas. Ini mohon maaf ini karena takutnya nanti udah terlanjur jauh malah lupa. Iya, baik. Baik, saya akan coba buka AKPK. Bentar dulu. Oke, saya share lagi. Nah, tapi syaratnya ini sudah, Bapak Ibu ini sudah checklist hijau ya harusnya ya. Kalau Bapak Ibu ini belum checklist hijau, belum bisa Bapak Ibu langkah selanjutnya, belum bisa. Maka Bapak Ibu ini harus hijau dulu. Ya.
Oke. Pendahuluan Bapak Ibu harus di hijau juga gitu. Kemudian di kegiatan UCT 1 pengisian AKPK. Bapak Ibu karena ini daring ya, karena ini daring, maka Bapak Ibu mengisi AKPK-nya secara daring. Nah, ini kalau di saya tidak nampak. Ini nampak di Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik-klik di sini ya. Tinggal klik di sini. Nah, AKPK kira-kira seperti ini Bapak Ibu pertanyaannya nanti ya. Ini ya. Nah, ini petunjuknya peserta mengisi instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian ya. Ini AKPK. Peserta mengisi instrumen AKPK sebagai indikator keberhasilan kompetensi kepala sekolah yang telah dilakukan. Jadi yang telah dilakukan Bapak Ibu ya, jangan yang belum, yang telah. Nanti akan kita lihat kekuatannya di mana, kekurangannya di mana. Di dalam ini kan sebagai dasar nanti Bapak Ibu mengidentifikasi masalah ya. Bapak Ibu setelah ini kemudian observasi, kemudian dicocokkan antara AKPK dengan hasil observasi, kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi masalah. Instrumen AKPK dapat diisi melalui instrumen yang telah disediakan dan langsung dapat diketahui hasilnya. Ya nanti Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ada di LMS, nanti tinggal klik di tombol sebelah kiri itu nanti ada bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan itu diklik saja, ya. Tidak diunduh petugas satu ya Pak Bu ya, ngisinya langsung di LMS. Nah, tapi perhatikan bahwa dalam mengisi instrumen AKPK ini, Bapak Ibu diharapkan membaca dan mencermati petunjuk agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki saat ini sebagai kepala sekolah. Tolong nanti ketika mengisi AKPK, Bapak Ibu mohon dicermati dengan baik petunjuknya. Supaya apa? AKPK yang Bapak Ibu isi itu betul-betul sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu, peta kompetensi Bapak Ibu yang sudah dimiliki saat ini, gitu ya. Sehingga nanti mana kompetensi yang kurang nanti kita bahas, gitu. Gitu paham Bapak Ibu ya. Nanti isinya seperti apa AKPK itu di dalam LMS ya. Ini nanti di LMS akan seperti ini. Tadi yang saya tunjukkan, saya tidak bisa menunjukkan instrumen AKPK-nya, paling hanya petunjuk yang bisa Bapak Ibu coba Bapak Ibu klik ya, Bapak Ibu klik. Ya. Bacalah instrumen AKPK secara seksama, kemudian pilihlah jawaban dengan memberikan tanda. Ini kalau yang luring. Tapi kalau Bapak Ibu daring, tinggal mengklik ya, ada sebuletan atau segi 4 kecil sebelah kiri dari pernyataan, itu klik sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi dan pengalaman saudara. Instrumen AKPK ini bukanlah sebuah tes. Ingat, ini bukan tes ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu belum pernah melakukan, ya klik aja yang belum pernah. Kalau Bapak Ibu pernah melakukannya kadang-kadang, klik aja kadang-kadang ini ya. Keterangan jawabannya, misalnya Bapak Ibu tidak pernah, atau tidak ada, tidak paham, atau Bapak Ibu tidak paham, dan seterusnya. B, pilihan B, hampir tidak pernah, sedikit, kurang paham, dan seterusnya. C, Bapak Ibu klik di sana nanti di tombol sebelah kiri dari pernyataan itu nanti ada bulatan. Bulatan pertama itu A, kedua B, ketiga C, ketiga D. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih bulatan-bulatan itu. Nah, nanti isinya di dalam formulir terkait dengan kompetensi ini, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Terkait dengan kompetensi kepribadian. Nah, ini sama isinya. Kalau ini yang untuk luring ini hanya tapi tindakan yang saya lakukan. Jujur saja, apakah perkataan Bapak Ibu itu perkataan baik Bapak Ibu itu selaras dengan tindakan Bapak Ibu? Jujur pada diri sendiri itu. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab tidak pernah, berarti A gitu kan? Berarti A. Nah, nanti diklik yang pertama gitu, tidak pernah. Cara
saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah dan masyarakat. Misalnya, sering diteladani, atau tidak pernah diteladani, atau hanya kadang-kadang saja. Artinya ada guru yang meneladani, ada guru yang tidak, katakanlah seperti itu. Tinggal klik C atau D, ya, atau B gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian isinya dimensi manajerial. Setelah dimensi kepribadian, dimensi manajerial. Dimensi manajerial nanti isinya ini Bapak Ibu. Ya, saya memahami penyusunan rencana kerja jangka menengah dan rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, dan seterusnya ini, ya, dan seterusnya. Saya kira ini adalah semua berkaitan dengan hal yang memang sudah menjadi tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kewirausahaan Bapak Ibu. Nah, saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. Ya. Saya memiliki pengalaman dan seterusnya. Saya mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat dan seterusnya. Nah, ini dimensi kewirausahaan. Lalu dimensi supervisi. Dimensi supervisi juga ada 6 pertanyaan, Bapak Ibu ya, dimensi supervisi. Kemudian ada dimensi sosial. Dimensi sosial berarti ada 5 dimensi Bapak Ibu, yaitu dimensi kepribadian, dimensi kewirausahaan, dimensi supervisi, dimensi sosial. Itu AKPK ya Bapak Ibu. Nah, ini di dalam AKPK kalau Bapak Ibu klik ya, klik nanti akan muncul tugas 1 mengisi instrumen AKPK. Jadi nggak perlu di print Pak. Jadi Bapak Ibu langsung saja di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik answer the question. Nah, maka akan muncul nanti pernyataan dan Bapak Ibu harus klik yang mana, yang A, yang B, yang C, atau yang D gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai, nanti setelah selesai Bapak Ibu klik submit. Ini yang di AKPK. Baik. Ada pertanyaan lagi di sini? Masih ada? Ya Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, ini di Ya. LMS saya yang dimensi Ya. kewirausahaannya tidak muncul. Dimensi kewirausahaan tidak muncul. Ya. Coba Bapak Ibu di refresh ya, di refresh. Nanti kalau tidak muncul mohon diinformasikan lewat grup WA. Di sana ada admin, nanti admin akan membantu Bapak Ibu ya. Tapi di refresh barangkali di situ belum selesai, tetapi internetnya barangkali sehingga tidak muncul gitu ya. Biasanya karena loadingnya terlalu lama maka dia tidak muncul. Tapi nanti Bapak Ibu sampaikan saja seandainya memang tidak muncul, disampaikan lewat grup WA, nanti admin akan membantu. Itu ya Bu Laili ya. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Tadi sudah sampai sini. Bentar. Nah, tadi sudah sampai di sini Bapak Ibu, pengantar kegiatan pembelajaran UJT 1. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menyusun praktek baik ya di hari ketiga. Menyusun praktek baik di hari ketiga berkaitan dengan manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru, dan tendik. Nah, penyusunan praktek baik ini Bapak Ibu nanti dihubungkan, dikaitkan dengan pendalaman materi yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru, dan tendik. Nah, pengisian AKPK tadi sudah saya jelaskan, mohon perhatikan dengan baik, petunjuk dengan cermat. Kemudian isi sesuai dengan kenyataan, Bapak Ibu. Jangan asal-asalan. Sesuai kenyataan yang ada di sekolah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu alami selama ini. Supaya apa? Supaya benar-benar mendapatkan peta kompetensi yang saat ini Bapak Ibu miliki. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mempelajari bahan pembelajaran.
Yang tadi sudah saya sampaikan, bahan pelajarannya apa? Meliputi manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru, dan tendik. Saya akan perlihatkan di mana Bapak Ibu akan mendownload itu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuka. Ini Bapak Ibu tarik ke bawah. Kalau sudah membuka LMS ini, tarik ke bawah. Di bawah ini ada bahan bacaan. Ini ya, Bapak Ibu klik bahan bacaan. Nah, Bapak Ibu download ini bahan bacaan 1 manajerial, bahan bacaan 2 pengembangan kewirausahaan, bahan bacaan 3 supervisi guru dan tendik. Tolong dipelajari. Yang nanti Bapak Ibu bisa mencocokkan antara praktek baik yang Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian nanti disesuaikan, dicocokkan dengan bahan bacaan ini. Ya, nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Saya agak pelan-pelan atau kecepatan? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Sedang, Pak. Sedang ya? Mas. Oke. Sedang. Ya, baik. Ya, saya harus pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti, supaya Bapak Ibu lancar di uji T1, nanti IST juga lancar. Kemudian hari kedua Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi AKPK, lalu Bapak Ibu mempelajari bahan pembelajaran, ada 3 bahan pembelajaran, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tendik. Maka hari kedua Bapak Ibu melakukan observasi dan kemudian identifikasi. Nah, hari ini nanti setelah selesai, Bapak Ibu selesai sampai jam 12 atau jam 1, siang nanti Bapak Ibu coba ingat-ingat kembali observasi di sekolah Bapak Ibu, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah pembelajaran, agar besok Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi masalah di hari kedua. Ya. Nah, Bapak Ibu besok presentasi dan diskusi melalui chatting dalam LMS. Ya, presentasinya lewat chatting. Penyampaian aktivitas mempelajari bahan pembelajaran, menyampaikan hasil observasi. Nah, Bapak Ibu, kegiatan chatting di LMS ini saya buka. Mohon Bapak Ibu jangan hanya say hello dengan kawan. Nah, ini chatting seperti chatting di WA ya. Chattingnya seperti di WA. Nah, kemarin sudah diperkenalkan. Ini hari pertama tadi sudah mengisi AKPK. Hari kedua langkah mengidentifikasi masalah. Saya ke sini dulu lah ya. Saya ke sini dulu. Lihat. Nah, ini di saya, mungkin di tempat Bapak Ibu tidak seperti ini. Saya iakan saja. Nah, langkah mengidentifikasi masalah ini Bu, pertanyaannya bagaimana guru di sekolah saudara mengajar di kelas? Nah, jawab dengan jujur. Yang pertama, apakah selalu menggunakan strategi yang berbeda? Apakah membuat peserta didik aktif? Kan pertanyaannya ringan-ringan saja ya Pak Bu ya. Apakah memunculkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Apakah guru-guru di sekolah saudara, sekolah Bapak Ibu, mampu memberdayakan sumber daya yang tersedia untuk keperluan pembelajaran di kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Nanti langkah Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah. Lalu, lantas bagaimana dengan peserta didik di sekolah Bapak Ibu? Apakah aktif mengikuti pembelajaran? Aktif atau tidak? Atau masih banyak peserta didik yang pada mata pelajaran tertentu kurang aktif? Pada mata pelajaran tertentu aktif, bagus. Tapi pada mata pelajaran tertentu yang lain, itu justru siswa tidak aktif. Nah, ini tolong Bapak Ibu nanti di dalam melakukan identifikasi masalah bisa dilakukan secara jujur. Karena ini hasil observasi di sekolah Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu sebagai supervisor. Ini tugas supervisi guru. Ya. Karena ini berkaitan dengan pembelajaran. Nanti setelah Bapak Ibu isi, setelah Bapak Ibu jawab di sini, kemudian nanti Bapak Ibu submit ya atau menyerahkan ya. Bahasa Indonesianya menyerahkan, submit atau menyerahkan. Oke, sudah Bapak Ibu? Bisa saya lanjutkan?
Bapak Ibu bisa sambil membuka LMS, ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah, ini ada latihan studi kasus ya. Latihan studi kasus ini hanya latihan saja. Silahkan Bapak Ibu download ini, ya, download. Nanti Bapak Ibu akan latihan studi kasus. Ini hanya studi kasus, tapi bukan nanti menjadi jawaban Bapak Ibu untuk melakukan identifikasi masalah ya. Ini hanya contoh saja, ya. Hanya contoh bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan identifikasi masalah. Ya, hanya contoh studi kasus, tapi nanti masalah yang Bapak Ibu uraikan di dalam identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai di sini masih ada yang perlu ditanyakan? Ada? Nah, setelah, oke, pelan-pelan ya, saya lanjutkan. Setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah pembelajaran, maka Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah melihat, ini hanya sekedar contoh latihan studi kasus. Lalu besok Bapak Ibu kita akan pembimbingan melalui chatting, ya, melalui chatting. Nanti Bapak Ibu chatting di sini. Chatting ini seperti WA. Nah, ini terlihat chattingnya ya Bapak Ibu ya? Terlihat ini ya? Halo? Ya Pak. Ya, chattingnya terlihat ya? Nah, di sudut kiri ada. Ya. Nah, terus sudut terlihat Pak. Ya, baik. Di bawah ini, sebelah kiri ini ada tempat Bapak Ibu untuk menulis. Ya. Menulis saya kira umum saja untuk semua supaya semua bisa melihat dan kita bisa berdiskusi secara keseluruhan. Tidak usah ditujukan pada orang tertentu. Ya, biar semua bisa saling berdiskusi di sini. Saya nanti akan memplototi apa yang terjadi di sini sehingga nanti kita bisa memberikan apakah masalah itu perlu diperbaiki atau masalah itu perlu mendapatkan solusi dan seterusnya. Apakah sudah benar di dalam melakukan identifikasi masalah atau belum? Ini nanti saya akan melototi di sini. Kita akan diskusi masalah misalnya pembelajaran. Ya. Pak, intrusi sebentar Pak. Ya, silakan Pak. Pak Ramsudin, ini batas pengisian AKPK ini kayaknya jadwalnya sampai jam 10.30 ini. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Nanti mudah saja, ya enggak apa-apa. Nanti itu admin bisa ngatur waktunya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Nah ini nanti dikirim, tinggal Bapak Ibu nanti menjelaskan, menjawab, berdiskusi di sini. Kita bisa pembimbingan besok melalui chatting ini. Baik Bapak Ibu, itu kaitannya dengan hari kedua, supaya saya sambil membuka LMS supaya Bapak Ibu memperhatikan supaya tidak bingung besok ketika kita chatting, gitu ya. Lalu juga menyampaikan hasil observasi ya Bapak Ibu besok di chatting ini. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, observasi pengamatan ini bisa Bapak Ibu yang langsung adalah melibatkan stakeholder, tadi sudah saya sampaikan, menggunakan metode dan alat pengumpulan data, silahkan. Alat pengumpulan datanya bisa instrumen observasi, bisa silakan Bapak Ibu lakukan, kemudian tak langsung berdasarkan pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi ada dua, lakukan identifikasi masalah itu, Bapak Ibu muncul ketika pengamatan langsung atau juga bisa saja berdasarkan pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Karena Bapak Ibu adalah kepala sekolah, sudah banyak mendapatkan pengalaman, sering melihat, melakukan observasi, supervisi terhadap pembelajaran di kelas. Sehingga ini bisa menjadi bahan untuk melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah, itu tugas 2, tadi sudah saya sebut. Nah, Bapak Ibu, yang perlu dilihat di dalam melakukan identifikasi masalah adalah
standarnya adalah 8 SNP, yaitu 8 standar nasional pendidikan. Ya, itu lihat pemantauannya berdasarkan 8 SNP ini, ya Bapak Ibu ya. Ada standar isi, standar penilaian, standar proses dan seterusnya itu Bapak Ibu perhatikan di dalam melakukan pemantauan. Kemudian hasil rapor mutu sekolah. Ya, Bapak Ibu sudah punya rapor mutu sekolah, itu bisa menjadi bahan untuk melakukan identifikasi. Data lain yang relevan terkait dengan permasalahan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu lihat latihan studi kasus, ya. Tadi sudah saya sampaikan, bisa diklik di dalam LMS itu. Kemudian Bapak Ibu mengunduh tugas 2, mengisi, kemudian mengunggah lagi identifikasi masalah tersebut di dalam tadi tempat pengumpulan tugas. Nah, ini Bapak Ibu, tugas 2 instrumen identifikasi masalah. Di sini Bapak Ibu ungkapkan deskripsi sekolah, kekuatan dan kelemahannya apa? Ya. Kekuatannya apa? Ya. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran, apa yang muncul? Masalah utama. Nah, Bapak Ibu, masalah utama yang berkaitan dengan pembelajaran ini mohon dipilih dari identifikasi masalah pembelajaran di sini. Dipilih salah satu Bapak Ibu ya. Deskripsi sekolah, kekuatan dan kelemahannya apa? Banyak. Sini kekuatannya bla 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 apa saja, kelemahannya apa saja. Lalu masalahnya apa? Ada 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Lalu dalam mengisi kolom D, masalah utama yang berkaitan dengan pembelajaran, pilih salah satu dari identifikasi masalah yang ada di kolom C, ya. Nah, tapi fokus pada masalah utama ini bukan guru tapi pada siswa. Misal di sini kemampuan guru di dalam melaksanakan pembelajaran masih monoton, masih lemah. Guru menggunakan variasi, belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Misal, identifikasi masalahnya. Kemudian ada masalah berikutnya, prestasi belajar siswa rendah, katakanlah. Aktivitas siswa dalam belajar masih kurang. Siswa belum mampu berpikir kritis, misal. Nah, lalu masalah utamanya apa? Bapak pilih yang berkaitan dengan siswa, yaitu tadi prestasi, motivasi belajarnya, kemudian kemampuan berpikir kritis siswa yang rendah. Nah, pilih itu. Jadi fokus utamanya, subjeknya adalah siswa atau peserta didik. Paham ya Pak Bu ya? Di kolom D, masalah utama. Oke, saya carikan untuk contoh Bapak Ibu. Oke, belum saya buka. Langsung saja bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya share ini. Identifikasi masalah. Ini tugas 2. Ini yang nanti kalau Bapak Ibu unduh ya. Unduh Bapak Ibu isinya ini. Ketika Bapak Ibu mengunduh tugas 2, Bapak Ibu cek. Ada ya Bapak Ibu ya tugas 2 ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh sebenarnya. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari sekolah Bapak Ibu? Apa saja masalah pembelajaran yang ditemukan di sekolah Bapak Ibu? Ini saya perbesar. Lalu tentukan masalah utama yang berkaitan dengan pembelajaran dari masalah-masalah yang ditemukan di sekolah saudara. Ingat, sebagai gambaran awal bagaimana menghadapi masalah pembelajaran di sekolah dan menemukan solusinya, peserta dapat berlatih mengerjakan latihan studi kasus yang tersedia dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, silakan. Itu ada studi kasus tadi ya, ada studi kasus Bapak Ibu download, dari situ Bapak Ibu coba Bapak Ibu berlatih melakukan identifikasi masalah. Deskripsi, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D isinya apa? Di bawah ini ada. Kolom A nomor urut. Kolom B diisi dengan deskripsi sekolah sendiri yang meliputi kekuatan dan kelemahan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil raport mutu sekolah. Pemantauan 8 standar nasional pendidikan.
hasil supervisi akademik, atau data lain yang relevan dengan pembelajaran. Kolom C diisi dengan hasil identifikasi masalah yang ditemukan di sekolah dan belum dapat diselesaikan. Jadi bukan masalah yang sudah bisa diselesaikan ya Pak Bu ya. Jadi masalah yang belum Bapak Ibu bisa menyelesaikannya. Kolom D diisi dengan masalah utama dipilih sebagai prioritas dari beberapa masalah yang diidentifikasi dalam kolom C. Pilih ya salah satu ya yang menjadi prioritas. Tapi masalah utama ini merupakan simpulan dari berbagai persoalan muncul yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi yang di kolom utama nanti saya ambilkan contoh. Saya ambilkan contoh dulu. Mudah-mudahan ada contohnya supaya Bapak Ibu besok lancar. Tugas 2. Tugas 2. Tugas 2 mana? Tugas 2. Tugas 2. Nah, oke. Saya berikan contoh tugas 2. Nah, kira-kira contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya perbesar. Ya, kebaca ya Pak Bu ya. Nah, misalnya deskripsi sekolah, kekuatan, kepala sekolah memiliki jiwa visioner untuk memajukan sekolah. Wah, tapi jujur ya Pak Bu ya. Adanya upaya melakukan supervisi guru dan teknik secara terjadwal dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh. Kelemahan, disiplin siswa kurang. Terbukti beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat. Sebagian besar guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran dan jarang menerapkan metode kreatif dan inovatif tadi yang saya sampaikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kira-kira di sini ada 7 kelemahan. Kemudian masalah identifikasi masalah, sikap disiplin di kalangan siswa rendah. Dalam pembelajaran mayoritas guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan jarang menggunakan metode kreatif dan inovatif. Motivasi siswa untuk berprestasi rendah, kurang serius dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter. Motivasi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya juga rendah. Nah, ini ada 5 identifikasi masalah, tapi pilih masalah utama. Bisa memilih salah satu masalah di sini, bisa merupakan rangkuman dari identifikasi masalah di sini. Nah, ini kan rangkuman. Tadi saya sampaikan, di sini prioritas untuk siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan guru, karena di sini ada masalah pembelajaran mayoritas guru belum banyak, nanti masalah di sini adalah guru pembelajarannya belum kreatif dan inovatif. Tidak itu, tapi fokus utama kepada siswa atau peserta didik. Fokus utama pada siswa. Motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat rendah. Ini kesimpulan dari masalah 3, 4 gitu ya. 3, 4 dan 1. 1, 3 dan 4 digabungkan kira-kira semacam ini. Nah, itu hanya sekedar contoh identifikasi masalah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik di dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya lanjutkan. Ya. Nah, ini tadi sudah. Maka selanjutnya Bapak Ibu nanti latihan studi kasus tadi sudah saya sampaikan, barangkali nanti Bapak Ibu tinggal ikuti, menentukan masalah utama sudah, menuliskan identifikasi kekuatan sekolah berdasarkan skenario, merumuskan 3 alternatif. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ada pemecahan masalah, menuliskan praktek baik, Bapak Ibu merumuskan, kan identifikasi masalah sudah, Bapak Ibu sudah menemukan masalah utamanya, 1 masalah utama. Ya, maka Bapak Ibu rumuskan 3 alternatif solusi mengatasi masalah tadi. Ya, 3 alternatif. Tadi adalah motivasi dan keaktivitas siswa dalam pembelajaran itu rendah, maka ada 3 alternatif solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Apa?
Lalu setelah itu Bapak Ibu pilih satu alternatif solusi terbaik dari 3 solusi di atas. Satu dari 3 solusi ini Bapak Ibu pilih satu alternatif solusi terbaik. Ya, satu, mana yang menurut Bapak Ibu terbaik? Silakan. Lalu tuliskan langkah-langkahnya seperti apa? Yang logis, sistematis, dan menunjukkan keluasan wawasan dan keragaman. Ya, saya kira ini yang nanti Bapak Ibu lakukan di dalam langkah kegiatan di hari ketiga, keempat, dan kelima. Catatan nanti kita akan membuat peta kesamaan, kemudian peserta mengunggah tugas 02, kemudian nanti pengajar saya sendiri akan mengunduh dan menilai tugas 2. Nah, di hari kelima nanti Bapak Ibu kita akan melakukan refleksi melalui Zoom. Apa yang telah Bapak Ibu pelajari setelah melakukan pembelajaran, identifikasi masalah pembelajaran, setelah itu nanti Bapak Ibu kemukakan apa temuan-temuannya, apa ada hal yang baru atau ada hal yang perlu Bapak Ibu simak sehingga Bapak Ibu bisa dilaksanakan setelah Bapak Ibu melakukan diklat. Kemudian sejauh mana kegiatan pembelajaran bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, itu Bapak Ibu pengantar dari kegiatan UJT 1. Saya coba kembali kepada LMS sebentar supaya lebih kelihatan Bapak Ibu, supaya tidak bingung nanti. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, pembimbingan di hari kedua. Oh, sorry, ini harus di-refresh. Maaf, harus di-refresh. Iya. Kenapa ini? Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ada kendala sedikit di WiFi, tapi ini sudah nyambung kembali. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Ini ada minta di refresh. Oke, saya sini dulu. Oke. Ya, saya ke sini. Oke. Sini. Rupanya sedang di-refresh ya. Ya, sorry, saya terpental. Maaf Bapak Ibu, terpental. Tadi terpental Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kembali bahwa di dalam bahan pembelajaran diklat penguatan kepala sekolah tadi ada apa Bapak Ibu? Yang pertama, ada apa? Manajerial, kemudian apa? Pengembangan kewirausahaan. Terus satu lagi? Supervisi guru dan tendik. Supervisi guru dan tendik. Guru dan tendik. Oke. Nah, pengembangan sekolah itu
kan 3 bahan pembelajaran diklat penguatan kepala sekolah itu mengintegrasikan prinsip merdeka belajar yang tadi saya sebutkan dengan 4 pilar perwujudan student well-being. Nah, apa itu Bapak Ibu? 4 pilar student well-being. Belum tahu? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, instructional leadership. Kepemimpinan pembelajaran. Bapak Ibu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu bukan pemimpin kepala sekolah saja, tetapi juga memimpin pembelajaran. Halo Bapak Ibu, bisa di-mute dulu suaranya. Ini merupakan kepemimpinan yang memfokuskan menekankan kepada pembelajaran yang meliputi komponen kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar, serta penilaian pengembangan guru. Pelayanan prima dalam pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dengan well-being. Pelayanan prima dalam pembelajaran. Dan pembangunan komunitas belajar di dalam dan luar sekolah. Itu pilar pertama di dalam well-being, student well-being. Ya, instructional leadership. Kemudian yang kedua, differentiated instruction atau pemberian instruksi yang berbeda. Apa ini? Merupakan kemampuan guru ketika mengajarkan materi kepada semua murid dengan menggunakan berbagai strategi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan supervisi, menemukan seorang guru yang mengajarnya setiap kelas sama saja, itu berarti guru belum melaksanakan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik siswa. Karena kelas A dengan kelas D, E, F itu karakteristik siswanya berbeda. Maka mesti di dalam melaksanakan pembelajaran strateginya mestinya harusnya berbeda. Nah, sebagai seorang kepala sekolah mestinya Bapak Ibu memberikan instruksi yang berbeda kepada guru yang demikian. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu pahami. Pilar kedua, differentiated instruction atau pemberian instruksi yang berbeda. Yang ketiga, social emotional learning. Pembelajaran sosial emosional. Ya, Bapak Ibu. Ini proses yang dialami guru dalam memahami dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Tujuan positif. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ya. Bagaimana bisa semangat, masih siswanya termotivasi dan seterusnya, membangun dan memelihara hubungan positif serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Itu pilar yang ketiga. Pilar terakhir adalah di dalam student well-being adalah community of practice. Komunitas praktis. Siapa itu komunitas praktis? Yaitu komunitas terorganisir dan anggotanya yang memiliki kemampuan berbeda dan berasal dari berbagai latar belakang. Ini kan setiap anggota komunitas guru berkolaborasi untuk berbagi pengetahuan. Biasanya komunitas guru yang berkolaborasi saling berbagi pengetahuan itu di mana Bapak Ibu? MGMP. Betul ya? Betul ya Pak Bu ya? Betul Pak. Halo? Ya, betul. Betul ya? Ya. Betul, Nah, Pak. itu adalah community of practice, ya, komunitas praktis, MGMP. Belajar dari satu sama lain untuk mencapai tujuan. Ya. Keikutsertakan guru bersifat sukarela kan di dalam MGMP, tidak ada paksaan di sana dan tidak harus memiliki manajemen reporting line atau berasal dari struktur organisasi yang sama. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sebagai kepala sekolah nanti bisa membimbing guru agar bisa 4 pilar student well-being itu dimiliki. Disinilah kepemimpinan sekolah sebagai kepala sekolah di dalam memimpin 3 tugas fungsi yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan 1 yaitu supervisi guru dan tendik. Ini arahnya ke arah pembentukan student well-being dengan 4 pilar tadi. Ya Bapak Ibu, 4 pilar itu ada di dalam LMS Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di awal-awal ya. Bapak Ibu bisa cek di LMS. Bapak Ibu diberi petunjuk belajar, pengantar UJT 1 itu ada student well-being.
Ya, Bapak Ibu bisa pelajari. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini. UJT 1 sejak hari ini sampai dengan hari kelima sudah saya uraikan supaya Bapak Ibu, karena pertemuan dengan Zoom ini hanya di hari pertama dan hari kelima. Oke, kalau Bapak Ibu sudah melihat-lihat sampai hari kelima di LMS, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Mau tanya Pak Suyono? Iya, Pak Suyono. Ramsudin, silakan. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Suyono masalah nanti observasi tentang pembelajaran di kelas. Kan Ya. Suasana yang akan diobservasi, suasana pembelajaran normal, apa masa pembelajaran COVID, Pak Suyono? Iya, baik. Disesuaikan, Pak. Disesuaikan. Jadi disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kan tadi di dalam observasi ini bisa menggunakan dua metode, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Yang langsung Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini di sekolah Bapak Ibu memang melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka Bapak Ibu bisa mengobservasi lewat tatap muka. Bila Bapak Ibu pelaksanaan pembelajarannya tidak tatap muka online, maka Bapak Ibu observasi secara online. Nah, secara online Bapak Ibu bisa melakukan observasi dengan diskusi dengan guru, kemudian diskusi dengan stakeholder dan sebagainya. Oke. Juga Bapak Ibu bisa melakukannya dengan siswa. Ya, misal 1-2 siswa bisa diminta permasalahan apa yang muncul di dalam pembelajaran dan seterusnya. Oke, terima Gitu kasih Pak Ramsudin. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Masih ada Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri. Maaf Pak, saya ya, Pak bertanya Sugito, Pak, silakan. izin Pak. Ya, ya. Ini saya masih berkaitan dengan pengisian instrumen AKPK ini Pak. AKPK, iya. Kan itu ada, ya itu ngisinya pas habis sesi materi atau mulai dari sekarang Pak? Kuncinya Bapak Ibu, AKPK itu kan sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki saat ini, ya, berdasarkan pengalaman kemarin. Ya, pengalaman Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu di dalam mengelola sekolah dilihat dari 5 dimensi. Dimensi kepribadian, dimensi kewirausahaan, dimensi sosial, dan seterusnya. Itu kan. Nah, tinggal apakah Bapak Ibu pernah melakukan atau jarang atau sering dan seterusnya. Kan gitu pertanyaannya. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Nah, nanti dari isian KPK itu nanti bisa kita sesuaikan dengan bahan pembelajaran itu. Gitu Bapak Ibu, ya. Dan di dalam LMS kemarin barangkali sudah diterangkan oleh admin, Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi AKPK kalau langkah sebelumnya belum dilakukan. Mohon maaf Pak, ini mau nanya pengisian AKPK ini isinya sekarang atau nanti setelah ya gitu dengan selesai menyampaikan. Gimana Pak Sugito? Jadi itu kan ada di dalam LMS UJT 1 itu yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kalau Bapak Ibu belum yang pertama belum dilakukan, maka Bapak Ibu tidak bisa mengklik yang kedua, gitu. Gitu ya Pak? Ya, pengisinya mulai sekarang atau apa nanti Pak habis sesi materi Pak? Ya ini kalau sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada masalah, tidak bisa lancar mengikuti di LMS, bisa lancar melaksanakan tugas 1 dan tugas 2, melakukan observasi dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa langsung mengisi AKPK. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, apakah sudah cukup? Jelas? Bapak Ibu? Ya, Pak Pandu, silakan Pak Pandu. Di unmute dulu. Ya, Pak. Ini saya kan dari kemarin baru buka LMS, tapi ya. belum sempat pengenalan itu belum sempat dibaca-baca lah. Ya. Nah, ini apa untuk hari ini masih bisa ya? Soalnya itu kan katanya LMS itu per
tanggal per hari itu nggak bisa diulang atau nggak bisa dicepatkan ya seperti itu. Ya. Pak, Bapak Harus sekarang sesuai bisa, urutan. iya. Bapak sekarang bisa buka LMS, bisa dicek Bapak Ibu buka aja. Oh, Ya, iya, buka iya. aja. Ya. Yang nggak bisa itu, Pak, kalau misalnya tugas, kemudian latihan, kemudian ujian. Tapi kalau itu sifatnya umum, pengantar dan sebagainya, kapan saja Bapak bisa buka. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu belum melakukan kegiatan yang pertama, nggak bisa ngeklik yang kedua. Kedua belum, nggak bisa ngeklik yang ketiga, kan gitu. Nah, karena itu berurutan, tahap per tahap. Tapi kalau Bapak Ibu katakanlah sekarang sudah ngisi AKPK, Bapak Ibu melihat penjelasan terkaitan dengan kegiatan uji 1, melihat antar uji 1 atau petunjuk pembelajarannya lupa gitu. Gitu Oh, Pak, iya. Pak Pandu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Pandu. Masih ada yang lain? Ya, kelihatannya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Izin Pak, izin. Iya Pak Dedi, silakan. Pak, saya kan buka ke LMS ngisi yang itu Pak, apa namanya? AKPK. AKPK. Nah, dia gambarnya lakukan refresh halaman terus kembali, padahal udah saya isi kembali lagi. Lakukan refresh halaman gitu. Oh ya, ya baik. Ya nanti Pak Bu, kalau ada masalah teknis dengan LMS, Bapak Ibu sampaikan lewat grup WA. Di sana ada admin yang siap membantu yang berkaitan dengan LMS, ya berkaitan dengan teknis LMS. Jadi Bapak Ibu mungkin dicek sinyalnya. Bapak Ibu seperti saya ini sekarang saya belum bisa bergerak kemana karena memang kelihatannya saya mengalami gangguan sinyal untuk membuka LMS. Barangkali itu Bapak Ibu bisa cek lagi, nanti saya coba sampaikan kepada admin masalahnya apa. Tapi yang jelas izin Pak. Ya. Berarti yang sudah diisi tadi hilang atau bisa ngulang lagi? Apa ngulang lagi ya Pak ya? Apa gimana? Ya, Pak, kalau itu sudah nanti kalau Bapak Ibu lanjut, katakanlah Bapak Ibu bisa di tahap berikutnya setelah KPK bisa klik. Pak Dedi bisa klik. Tahap berikutnya belum. Oh ya, enggak, dicoba aja klik tahap berikutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah berarti bisa, tahap berikutnya bisa. Ya. Nah, oke. Berarti Bapak kalau itu sudah tersimpan, isiannya akan terlihat lagi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ngisi AKPK, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu cek lagi, klik lagi AKPK, itu masih ada buletan-buletan yang Bapak Ibu klik. Kalau itu ada berarti tersimpan, Pak. Gitu aja ngeceknya. Siap. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Dedi. Nah, nanti Bapak Ibu ketika akan melakukan identifikasi masalah, kemudian saya mohon Pak, Bu, ini nanti saya kirim ke grup WA. Bapak Ibu tolong kegiatan AKPK Bapak Ibu itu tolong di screenshot ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, AKPK-nya, isian AKPK Bapak Ibu di screenshot ya. Halo? Ya, di screenshot ya. Itu kan ada berapa layar, Bapak Ibu silahkan aja langsung difoto atau di screenshot nggak apa-apa. Screenshot, simpan, screenshot, simpan, screenshot, simpan. Kemudian nanti berapa halaman yang di screenshot, Pak? Yang di screenshot berapa? Ya sampai 5 dimensi itu, Pak. Sampai habis. Ya. Semua berarti Pak ya. Semua ya. Instrumen AKPK aja. Contohnya gini. Ada 37 pertanyaan ini, Pak. Iya.
jelas Pak, mohon maaf. Tidak jelas Pak suaranya. Ya, maaf, saya terpental lagi. Jadi kalau Bapak Ibu menyimpan screenshot-nya, Bapak Ibu nggak perlu buka-buka lagi LMS-nya, cukup dengan screenshot itu ketika akan mendiskusikan materi ini. Nah nanti Bapak Ibu, saya kan akan mengumpulkan hasil AKPK Bapak Ibu itu untuk nanti saya kelompokkan berdasarkan kemiripan tema. Jadi isian Bapak Ibu itu nanti akan saya lihat untuk melihat kemiripan tema. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika diskusi saya akan minta isian Bapak Ibu itu. Nanti bisa dikirimkan lewat PA. Kemudian Bapak Ibu untuk memudahkan nanti dalam diskusi, meskipun Bapak Ibu sudah mengisi, makanya di screenshot supaya isian itu dipindahkan ke dalam Excel yang nanti saya kirim. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan mohon bisa dipindahkan ke Excel yang nanti akan saya kirim. Di sini Bapak Ibu. Input. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, ini ya saya kosongkan saja. Ya. Ini nanti akan saya kirim kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu milih A itu kan 1 ya. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, 4 itu D ya, dan ini kepribadian 1 2 3. Jadi nanti Bapak Ibu ngisinya di sini. Kalau nomor satu itu pertanyaannya apa? Kan ada di LMS ya, yang sudah Bapak Ibu screenshot. Oh, Bapak Ibu milih B berarti 2 gitu ya. Pertanyaan nomor 2 misalnya nih Pak, ini sebagai contoh Hayudi katakanlah ya. Hayudi katakanlah SMKN 1 Ketibung katakanlah gitu ya, misal. Kemudian kepribadian yang nomor 2, oh Bapak Ibu di screenshot itu memilih C itu berarti 3 gitu ya. Gitu ya Pak Bu ya? Halo? Paham? Izin tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, itu kalau nggak di screenshot, saya simpan PDF aja gimana Pak? Karena di screenshot kan banyak layarnya itu berkali-kali screenshot. Oh boleh, nggak apa-apa. PDF aja ya? Ya, PDF boleh. Bapak Ibu pindahkan ke PDF, boleh. Ya. Lebih simpel. Ya, silakan. Yang penting Bapak Ibu menyimpan isian itu sehingga nanti memudahkan di dalam kita mendiskusikan AKPK, permasalahan-permasalahan apa yang muncul nanti untuk melakukan penyusunan praktek baik. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nanti akan saya kirim AKPK yang berbentuk Excel, Bapak Ibu tinggal nyalin saja yang hasil isian di LMS. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup supaya Bapak Ibu bisa mengisi AKPK. Selanjutnya Bapak Ibu bisa sambil jalan-jalan observasi. Pak Miftahul ya, Pak Miftahul. Jadi kan dengan nanti mengirimkan data Excel berarti kita nanti mengerjakan 2 kali Pak ya ketemu. Kita ngerjakan di AKPK yang di online itu kita juga nanti ngisinya di Excel yang jenengan kirim. Berarti kita kerja 2 kali misalnya gitu. Ya, yang di Excel tinggal nyalin aja Pak. Tinggal nyalin, Bapak Ibu nggak usah ngerjakan terlalu mikir gitu. Salin aja. Kalau A berarti 1, kalau A berarti 1, kalau B berarti 2, C berarti 3 gitu aja Pak. Itu jawabannya tadi. Ya itu untuk memudahkan karena apa? Karena memang supaya saya mudah untuk menganalisis yang kurang Bapak Ibu itu berapa persen. Sebab kalau di LMS itu ternyata setelah saya cek yang di persentasenya adalah persentase Bapak Ibu, persentase yang
kurang dari Bapak Ibu itu berapa persen gitu ya dari jumlah keseluruhan peserta diklat, bukan dari masing-masing peserta diklat gitu. Ini kan kita ingin mengelompokkan berdasarkan kemiripan atau kesamaan tema gitu. Sehingga kalau tidak ada dalam bentuk itu akan kesulitan, karena di LMS ini kelemahannya di sana. Hanya bisa tadi diubah ke dalam bentuk PDF ya Pak ya, tadi itu dalam bentuk PDF. Tapi hasil prosentasenya bukan prosentase masing-masing, misalnya Pak Miftahul kepribadian itu berapa persen ya, yang kurang, yang baik berapa persen gitu. Kemudian di kewirausahaan berapa persen yang baik, berapa persen yang kurang, berapa persen yang tidak, itu tidak muncul di LMS. Munculnya adalah prosentase kewirausahaan dari seluruh guru itu berapa persen, dari seluruh gitu ya. Jadi masing-masing individu tidak tergambar. Sehingga saya harus menganalisis secara manual melalui Excel. Gitu Pak. Ya Pak Miftahul ya. Oh gitu itu. Klik lagi tetap di situ Pak. Ya masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup Pak Bu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih perjumpaan kita di hari pertama ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya, tetap semangat Pak Bu ya. Tetap semangat. Dan apa yang ada di LMS yang dilatihkan ini sebenarnya merupakan tugas sehari-hari Bapak Ibu. Sehingga santai saja, nggak usah terlalu tegang gitu ya. Santai saja, pokoknya kalau Bapak Ibu pernah melakukan itu udah tinggal, kalau dibutuhkan waktu 45 menit mungkin cukuplah 10 menit karena sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Hanya memang nanti mengungkapkan dalam bentuk kata-kata itu yang susah ya. Dalam bentuk kata-kata tulisan itu susah gitu. Ya, kalau lisan gini enak kita ngomong, tapi ternyata kalau untuk dari lisan dituliskan itu susahnya bukan main. Iya, Bapak Ibu tetap semangat. Kita ketemu lagi besok di LMS melalui chatting, ya, melalui chatting. Nanti kita akan janjian melalui grup WA. Nanti saya akan sampaikan kepada admin agar Bapak Ibu siap chatting jam sekian gitu. Ya, akan disampaikan lewat grup WA. Dari grup WA itu untuk menyampaikan informasi-informasi terkaitan itu. Tapi kalau diskusi terkait substansi diklat itu di LMS. Tapi terkait kapan kita akan pertemuan, nah itu nanti lewat WA. Pak nanya Bapak, Pak, Ibu? nanya Ya. Pak. Bu Awalia, Mau silakan. nanya Pak. Ya. Mau nanya. Ya Bu, silakan. Mau nanya Pak. Ya silakan Ibu. Ya, Bu Awalia. Oh ini, kok saya buka LSM-nya LMS. Halo? Oh, kena gangguan sinyal kelihatannya Bu Awalia. Makanya tadi membuka LMS-nya mungkin error. Bu Awalia, Izin, halo? Pak. Ya Pak Dedi. Izin Pak. Ini kalau boleh jadwal offline-nya dibagi di grup WA Pak. Karena biar kita bisa nyusun jadwal untuk 20 hari ke depan. Berkaitan kita juga kan tetap menjalankan fungsi sebagai kepala sekolah normalnya. Nah, jadi mohon kalau bisa jadwalnya kita paham. Jadi kalau ada rapat atau apa yang berkaitan itu kita bisa atur jadwalnya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Dedi gini. Nanti kan sebenarnya itu sudah ada di pengantar itu Pak ya. Tadi sudah saya sampaikan berapa JP, ini berapa JP dalam sehari harus sekian jam gitu ya. IST itu sehari itu 5 jam. Nah 5 jam itu nanti tergantung Pak, silahkan saja nanti kita kesepakatan lewat WA, tapi kesepakatan semua gitu, kesepakatan semua karena ini diklat ya mesti kita harus taat dengan kesepakatan gitu. Misalnya mau dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam karena itu 45 menit 45 menit berarti kalau 5 jam kan 225 menit ya. 225 menit itu berapa jam? Ya, kan berarti sekitar 4 jam ya, hampir 4 jam ya, hampir 4 jam. Nah, 4 jam itu berarti kalau kita mulai jam 8 dari jam 12 selesai. Gitu, jam 12 selesai gitu ya.
nanti di IST itu. Tapi kalau UJT kan hanya 2 jam. 2 jam itu hanya 90 menit. Mau kapan kita mulai chatting? Misalnya kesepakatan jam 10, ya sudah kita jam 10 gitu. Misalnya ada yang ya udah kita saling pengertian saja. Saling pengertian ya sudah ke jam berapa? Jam 8, jangan Ya, jam 10. bisa dibuka Jam 8 sampai jam 10. LMS-nya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kita atur, Pak. Jadi seperti itu jadwalnya. Yang jelas jadwal kegiatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya UJT 1, IST, dan UJT 2 ada di LMS. Tapi waktu-waktunya nanti bisa kita sepakati ketika akan pembimbingan ini. Ini nggak bisa. Gitu Pak. Jadi ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bisa. Masih ada Pak? Izin. Ya Pak. Tadi izin Pak, aja, Pak Andi sebentar. Tadi Pak Andi Irawan sudah ngangkat tangan lebih dulu. Izin, Pak. Andi. Ya sebentar Pak Sugito. Pak Andi Irawan. Ya nih Pak, saya terkendala masalah sinyal Pak. Ini hilang masuk terus Pak sinyalnya untuk di wilayah ini Pak. Iya tadi ya sama Pak. Ini juga nggak bisa kebuka Pak. LMS-nya ya. Ya, memang betul Pak. Jadi kendala daring itu adalah kendala di sinyal, memang. Tapi memang sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada perwakilan utusan dari Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun Kabupaten Lampung Selatan, bahwa boleh saja Bapak Ibu dikumpulkan di satu tempat, katakanlah di sana ada cabang dinas ya Bapak Ibu ya, untuk provinsi boleh saja, atau Bapak kumpul di kecamatan yang dekat dengan Bapak Ibu yang sinyalnya kuat. Jadi boleh saja Bapak Ibu mulai besok misalnya kumpul di satu tempat gitu yang sinyalnya kuat, boleh ya, sehingga Bapak Ibu bisa lancar mengikuti kegiatan ini. Jangan sampai Bapak Ibu berada di rumah atau di sekolah tempat Bapak Ibu, tetapi di sana sinyalnya terlalu lemah sehingga Bapak Ibu sulit untuk bisa mengikuti kegiatan di LMS. Itu Pak Andi. Silakan saja Bapak Ibu atur. Iya Pak. Siap, Pak. Mau kumpul di mana yang sinyalnya kuat, silakan. Diperbolehkan Pak. Ya Pak Sugito, silakan. Ya mohon maaf Pak. Ini saya udah ngisi AKPK ini Pak. Ya. Terus itu saya save dan saya submit, kok dia kembalinya refresh gitu loh. Ya. Sudah di refresh. Tadi ini sama dengan Pak Dedi tadi. Sama dengan Pak Dedi. Jadi Bapak Ibu kalau itu coba refresh lagi masih seperti itu. Coba Bapak Ibu langkah kedua klik kalau sudah bisa, kemudian lihat lagi isian AKPK. Isian AKPK itu setelah Bapak Ibu melangkah kemana-mana, kemudian lihat lagi, cek apakah isian Bapak Ibu ada atau tidak. Kalau ada berarti tersimpan, Pak. Gitu ya? Nanti aja. Iya. Gitu aja ngeceknya, Pak Sugito. Ya, ada kok. Nggak hilang itu. Nggak hilang ya? Nah, itu Pak Dedi ya, berarti tersimpan memang. Juga bisa berarti. Ya, tersimpan, Pak. Jadi nggak usah pusing, gitu aja, Pak. Atau nanti Bapak Ibu tutup, kemudian Bapak Ibu buka lagi dengan akun, cek lagi, lihat AKPK-nya. Kalau ada, oh ya berarti udah tersimpan gitu. Gampang aja ngeceknya. Gitu Pak Sugito ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup pertemuan kita ya. Sampai di sini tetap semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lancar sampai tanggal 23. Di UJT 1 ini nanti Bapak Ibu kita akan libur tanggal 29 karena itu Maulid Nabi, tapi tanggal 28 kita tidak cuti ya, namanya daring ya kan. 23. Apa-apalah. Tanggal 28 kita tidak libur gitu. Walaupun ada cuti bersama tapi kan kita hanya 2 GP aja, hanya 90 menit. Enggak apa-apalah 2 GP kita chattingan saja di LMS. Tetap semangat Bapak Ibu, sampai ketemu lagi besok di chatting. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan AKPK dan Bapak Ibu bisa observasi dan besok Bapak Ibu kita bisa berkomunikasi melalui chatting. Tetap semangat, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LMS ini pakai akun. Oke, saya live duluan ya Bapak Ibu. Baik Pak.
Ya, Pak. Hati Pak. Selesai. Nah, Sebenarnya ini enak sih Pak waktu, Sunyono cuman udah live nggak nih. terlalu. Tinggal Mbak Putih nih cain Pak Samidi. Iya Pak Dedi. Pak Dedi, Iya. Pak Dedi, Pak Dedi. Iya ya. Yo, gimana? Ini terkendala bener nih Pak. Coba sistem Alah, yang penting aktif autentikasinya Pak. aja dulu di ini. Ya udah siap. Ada sebagian bagian enggak? Ini yang jelas aktif itu aja, Mas Pak, ya. Pidi besok madunya dibawa tanggal 2. Iya, mesen saya satu Pak Ya, Bidi, yang dibawa kecil lah. aja. Itu Pak sampaikan Dedi sama kalau Bapak, bawa Pak pulang Sugi, madu Pak. istrinya nggak marah apa? Ya. Enggak, dia Bu marah tuh. Au. Pak bahaya itu. Mana tuh Ayo. Bu Au tuh? Ayo Pak Dedi tuh. Foto kita Pak Andi mau kemana Pak Andi? Kita live dulu lah ya. Pak Samsudin. Makasih Pak Samsudin. Pak Mana Pak Mas Samsudin tuh? Dito. Apa mau kumpul Ada dia di ini nanti nama? nyatet ya. Bu Au Pak Dedi panggil Bu Bu Latu mana Au. nih Bu Latu nggak kelihatan. Yuk. Iya, ini kelihatan. Ya, salam buat Ah, Bu si Latu. bener. Wes, Yuk. Bu. Tuh, aktif Bu Latu. Saya duluan ya Bun ya. Yuk, saya juga mau duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dedi. Ya gimana? Kalau di sana lemah sinyalnya, udah sini merapat ke Yaditama aja. Tempat saya udah saya beli Telkomselnya. Siap, Pergi melayani. duluan ya. Telkomselnya udah saya beli. Nah, pakai yang kemarin itu. Tanya Ya, itu siap. anaknya Pak Samidi itu. Oh iya, Pak Putri. Udah, Ini lanjut, Bapak saya tanya nih, sudah ini kita apa nih yang harus dilakukan ini? Iya Pak, ya. Ngobrol aja. Cuma ngajarin masuk ini dong Pak. Kita kembali ke layar utama nggak ini Pak? Kita kembali nggak ini ke layar utama? Ini ada adminnya tapi belum muncul. Ini akun autentikasi. Benar. Dengan mengadakan pengembangan Autentikasi tunggal. Dengan menggunakan akses autentikasi. Harus jujur ya. Jangan jujur benar. Belum ini. Iya. Wah, Pak Gito udah Jujur keringetan. berarti nggak ngerjain apa. Pak Gito. Pak Gito, mana Pak Gito? Ya, siap. Waduh. Udah keringetan. Pak Gito. Terus tugas kita nanti apa ini Pak? Ya, nunggu admin. Ya itu tadi. Ya itu tadi tugasnya. LMS dengan AKPK itu aja, Pak. Oh, itu aja ya. Apa? Itu aja apa ya. ada Punya, kaitannya ke ini kan? Tindak pidana. udahlah, nggak apa-apa, nggak di ini kan, pelan-pelan. Bapak Ibu. Sementara Apa udah selesai apa ya Pak? Sama aja ya Pak ya. Iya Pak. Ya, tinggal kembali saja ke ruang utama. Oke. Bapak Ibu. Sudah selesai. Makasih ya Bu. Ini. Caranya klik Ya, Pak lip Gito. room yang ada di pojok warna biru. Lalu pilih lip breakout room warna biru juga, Pak. Ini belum selesai kan? Pak Nurdin.
Sudarmanto, silakan live room Pak. Lalu pilih lab breakout room. Kembali ke room utama Pak. Live room. Pak Sudarmanto. Ya, halo. Ya, silakan Halo. klik live room yang ada di pojok sebelah kanan, Pak. Warna biru tombolnya, Pak. Lalu pilih lab breakout room.